pokoknya aku suka sama BTS dan Jimin ini dari jalur karma ya, karena dulu tuh aku yang kayak, duh apaan sih, kayak aku nggak bakal suka aku sama K-pop, tiba-tiba. Tapi aku pengen banget kolaborasi sama Malik and the Essentials sih. Itu adalah salah satu band Indonesia yang aku hafal mati semua lagu-lagunya. Dampak di karir aku ya, kalau pacaran sama sesama public figure sih pasti ada ya dampaknya. Kalau dulu sih aku merasakan kayak treat others the way you want to be treated. Aku seorang penyanyi, it's me, Agatha Priscilla. Awal karir aku itu awalnya, jadi dulu itu aku awalnya dari aku les vokal dulu. Baru akhirnya aku ikut operet-operet, jadi kayak semacam musikal-musikal gitulah. Dulu operet Bobo. Jadi awalnya tuh dari operet Bobo, itu tahun 2008. 2008 aku ikut operet Bobo. Terus akhirnya 3 kali, terus akhirnya ikut musikal, waktu itu namanya musikal Laskar Pelangi. Itu adalah salah satu start aku masuk ke dunia nyanyi dan acting. Jadi awalnya tuh nyanyi dulu, tapi terus digabungin sama acting. Jadi aku tuh startnya di dua-duanya sebenarnya langsung. Nggak syuting dulu atau nggak jadi penyanyi dulu, tapi dua-duanya langsung. Terus akhirnya habis ikut musikal itu tahun 2011 baru akhirnya aku ada grup bersama teman-teman aku. Itu baru aku start karir nyanyi aku di situ. Nah terus setelah itu baru tahun 2019 aku meluncurkan project solo aku untuk menjadi penyanyi gitu. Dulu tuh aku pas kecil kan itu ya, sampai sekarang sih sebenarnya kan cerewet ya orangnya. Jadi mamaku tuh mikir pas kecil, nih anak kira-kira ada talent lain gak ya? Gitu maksudnya dilihat-lihat ya, mungkin aku juga suka nyanyi sendiri gitu, tapi mamaku kayaknya ngerasa ini kayak bisa dijadiin sebuah hal yang berguna nih, maksudnya untuk nih anak juga. Awalnya mikirnya hobi aja, tapi di lesin nyanyi menurut mamaku biar ada yang bisa diasah lah bakatnya. Karena kan dulu pas cerewet masih anak kecil disuruh ikut lomba debat nggak mungkin ya. Jadi kita lesin nyanyi aja deh kata mamaku gitu. Terus akhirnya di lesin nyanyi merasa ada banyak opportunity di situ gitu. Aku akhirnya bisa ikut. Ya sebenarnya awalnya bisa nyanyiin lagu-lagu yang tadinya nggak bisa aku nyanyiin. Terus aku ikut choir juga beberapa kali. Terus aku jadi bisa ikut operet, ketemu sama banyak orang, dan ternyata mamaku melihat itu sebagai potensi yang cukup besar gitu. Jadi akhirnya udah deh, terus emang dari kecil gara-gara aku les nyanyi, cita-citaku jadi pengen jadi penyanyi gitu. Dan emang terlihat juga sih, maksudnya mamaku juga melihat itu gitu. Challenge girl band, banyak challenge-nya dulu karena mungkin kita semua itu aku maksudnya dan yang lain, dulu ada Sheila juga di Blink, jadi kita dulu berlima awalnya. Ya itu ya, karena mungkin kita masih sekolah, maksudnya di usia yang cukup muda ya, 14 tahun waktu itu, aku tahun 2011. Jadi challenge-nya ya kita lumayan terekspos sama banyak hal yang barunya tuh baru banget. Kita ya acara musik di TV, tiba-tiba 6 bulan setelah kita jadi girl band terus kita main sinetron, terus tapi masih sambil sekolah gitu. Itu yang tadi aku bilang juga, kayak yang ngatur waktunya tuh juga awalnya pusing karena ya pasti ada penyesuaian lah. Maksudnya kan kita juga mamaku dan papaku, maksudnya orang tua kita bareng-bareng tuh juga nggak menyangka kalau misalnya schedule-nya akan sepadat itu gitu. Dulu sih nggak ada yang, kalau di kita sih nggak ada yang namanya karantina tinggal bareng dan segala macam, enggak sih. Tapi kan kita harus latihan, ada latihan nyanyi, ada latihan koreo, ada di makeover dan segala macam lah gitu. Jadi
Ya itu lumayan challenge yang kita semua rasakan sih gitu. Tapi untungnya karena bareng-bareng ya, dan maksudnya kita mikirnya jadi setiap ketemu jadi kayak main aja gitu rasanya. Jadi mungkin itu yang menutupi challenge tersebut gitu. Sama apa ya? Ya akhirnya segala macam kegiatan-kegiatan yang bertemu dengan banyak sekali orang itu ya menjadi challenge juga sih gitu. Kalau Blink comeback sebagai Blink, aku rasa tidak ada keinginan dari kami semua. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada project, misalnya satu project bareng aja sama mereka, aku pengen. Maksudnya kita semua pengen sih, karena ya kita semua masih temenan banget, soalnya semua hubungannya masih baik. Jadi kalau misalnya kayak ada satu project barengan gitu, ya mau aja, mau banget gitu. Tapi kalau untuk balik lagi menjadi sebuah grup sepertinya tidak. Karena menurutku sekarang udah beda-beda aja, semuanya udah punya mimpinya masing-masing. Terus kita ngerasa juga waktu itu emang saat yang tepat untuk kita bubar, maksudnya pada saat itu karena memang sendirinya udah punya udah punya vision sendiri-sendiri tentang karirnya masing-masing, dan emang gak sama dan susah gitu waktu itu nyatuin banyak kepala tuh susah karena kita sendiri punya egonya masing-masing juga. Dan aku ngerasa ya sekarang kita semua udah settle di karir kita masing-masing, jadi untuk balik lagi kayaknya bukan sebuah keputusan yang tepat gitu. Cuman ya itu dia, maksudnya bukan berarti gara-gara kita nggak suka satu sama lain gitu, nggak sama sekali. Kita fine banget soal itu kok. Dan kalau misalnya kita emang harus kerja bareng lagi, aku juga maksudnya masih sempat kayak ada beberapa kali kerja bareng sama satu gitu. Misalnya aku sama Feby, aku sama Via, aku sama Ivy gitu, masih ada beberapa kerjaan bareng. Tapi kalau untuk kita bareng-bareng semua untuk bikin grup lagi, punten udah pada gede, udah pada nggak mau dikasih tahu pasti gitu, sendirinya udah punya opini masing-masing lah gitu. Nah untungnya tuh kita nggak pernah yang kayak berantem selek sampai gue pokoknya nggak mau satu frame sama dia gitu, atau kayak gue nggak mau nih kayak ada dia jadi gue nggak mau datang, nggak sampai kayak gitu sih. Ini kita berantemnya berantem ya mungkin perbedaan pendapat kayak misalnya soal baju, rata-rata tuh ya soal baju, soal apa gitu. Tapi sisanya aman-aman aja sih, kita nggak pernah masalah juga dulu. Mungkin kalau misalnya harus mengingat kayak misalnya ada pembagian kamar di mana tiba-tiba siapa sama siapa juga nggak pernah ada yang kayak gue maunya sama dia gini nggak kayak gitu. Semua aman-aman aja waktu itu. Kalau misalnya yang sesuai dengan apa yang aku dalami sekarang sih, ada penyanyi R&B favorit aku namanya India Ari. Itu adalah salah satu lumayan kiblat aku dari dulu. Tapi kalau misalnya pop star yang aku ngefans banget sih Bruno Mars sih. Aku suka banget sama Bruno Mars. Aku hafal semua lagu beliau dan kayak semua stage act-nya dia, lagu-lagunya dia, semuanya tuh menginspirasi aku sekali. Apa ya, awalnya dari benci dulu, benci menjadi cinta. Enggak, dulu sumpah aku tuh awalnya dari jalur pokoknya aku suka sama BTS dan Jimin ini dari jalur karma ya, karena dulu tuh aku yang kayak duh apaan sih, kayak aku nggak bakal suka aku sama K-pop, tiba-tiba kedalaman bener kayak wow nyebur banget nih guys gitu. Kayak awalnya aku nggak suka dan ternyata banyak yang kayak masuknya dari jalur karma dulu gitu, dari nggak suka dulu awalnya. Terus jadi awal pintu masuk aku banget ke BTS itu adalah Jungkook ya. Aku awalnya suka banget sama Jungkook. Tiba-tiba direbut kasih sayang dan cinta aku dari Jungkook ke Jimin gitu, karena nggak tahu dia tuh kayak menurut aku softy, orangnya perhatian. Tuh kan aku kalau ngomongin itu tuh berbinar-binar gitu loh mata aku. Bisa dilihat ya teman-teman ya, kayak dan kayak karena mereka itu ada reality show-nya, jadi tuh aku tuh bisa melihat kayak karakternya dari mereka, karena reality show-nya kan banyak banget ya. Jadi aku tuh bisa ngelihat gerak-gerik dan perilaku mereka dari setiap episode itu gitu. Dan menurut aku dia sangat perhatian sih orangnya, nggak tahu gimana sama semua membernya gitu loh. Kata orang-orang kalau sampai beli photocard tuh udah parah ya.
Ya itu aku udah parah, aku udah beli photocard, aku koleksi album, koleksi merch, beli photocard. Di HP aku isinya Jimin semua fotonya. Walaupun aku multi fandom ya, sekarang aku kayak banyak ternyata aku mendalami grup-grup lain juga yang kedalaman juga. Tapi awalnya emang dari, maksudnya ultimate grup aku tuh emang BTS gitu. Jadi aku tuh, ya aku sampai bela-belain nonton konsernya dia ke di mana di ujung dunia. Ya banyak deh pokoknya kegilaan aku untuk dia tuh banyak. Aku sampai punya fan account by the way. Kalau dulu sih lebih ke geleng-geleng aja ya. Lebih kayak wah bisa kayak gini nih gitu ternyata. Tapi mungkin dengan melihat hingar-bingar K-pop di Indonesia kayaknya kurang lebih mengerti sih pasti kayak oh emang ada orang yang beneran ngefans sampai kayak gini tuh ada gitu. Cuma emang pas melihat kegilaan aku geleng-gelengnya dapet sih, geleng-geleng gitu kayak wow ternyata bisa ya orang kayak gini tuh gitu. Momen lucu di panggung ada banget. Ada banget. Aku pernah jatuh di panggung. Ini malu banget lagi, tapi aku pernah jatuh di panggung, pernah abis manggung terus kayak aku jatuh di depan ribuan penonton. Itu waktu itu lagi opening di salah satu festival besar lah. Aku gak mau kasih tahu karena takut orang-orang jadi nge-search. Intinya ada di salah satu festival besar, aku jatuh. Pas mau keluar panggung gitu padahal udah keren-keren tuh pokoknya udah kayak keren banget pas keluar panggung jeblak gitu aku jatuh. Terus habis itu orang-orang masih bisa meyakini aku kalau kayak gak ada yang lihat kok Sil, tenang aja gak ada. Semua pas aku abis keluar panggung aku ikut nonton festivalnya semua langsung kayak tadinya gue mau ngefans sama lo tapi gak jadi. Karena beneran jatuhnya parah. Itu pernah. Terus aku juga pernah udah kayak nyanyi. Untung itu aku lagi rame-rame ya, waktu itu aku barengan sama Hindia sama ya beberapa kolaborator lain ada Kamga juga terus aku nyanyi lagi rame-rame nyanyi terus tiba-tiba aku udah nyanyi serius-serius gitu tiba-tiba di tengah-tengah lagu mic aku diambil gitu sama kru karena ternyata dari tadi belum nyala so kayak terus gue ngapain nyanyi kayak dengan sepenuh hati terus tiba-tiba mic gue diambil karena kayak kak ini mic-nya belum nyala aku coba bisa kayak oh ya nggak apa-apa gitu ya dan banyak kejadian lupa lirik juga pernah tapi ya ada cara lah menyiasati itu ada duet sama penyanyi Indonesia aduh banyak tapi aku pengen banget kolaborasi sama Malik and the Essentials sih itu adalah salah satu band Indonesia yang aku hafal mati semua lagu-lagunya kayak bener-bener hafal banget aku pas mereka konser ke 20 tahunnya mereka di Kemayoran itu aku nonton mereka bawain 33 lagu 28 lagu aku nyanyi sampai suaraku habis aku cuma kayak wow sehafal ini ternyata gitu maksudnya ada beberapa lagu doang yang aku nggak hafal gitu tapi aku tahu jadi itu adalah salah satu konser yang aku nggak berasa kalau misalnya itu udah kelar gitu padahal aku udah sampai habis suaranya jadi aku pengen banget kolaborasi sama mereka sih kalau bisa. Jadi aku baru rampung mengerjakan EP aku yang tahun lalu, terus aku baru aja rilis di Desember lalu. Itu ada single yang judulnya Sampai Nanti, itu single yang aku dedikasikan untuk mamahku. Emang ya karena aku tadi udah bilang juga mamaku adalah saksi hidup aku dari dulu dan dia tahu cerita-cerita aku dan banyak sekali petuah-petuah beliau yang menginspirasi aku. Jadi aku jadiin album lah gitu, aku jadiin EP. Terus salah satu lagunya Sampai Nanti itu. Dan sekarang aku lagi menargetkan untuk bikin full album aku, jadi doakan saja. Diajakin main sinetron itu tuh tahun 2011 pas aku abis 6 bulan setelah aku join. Maksudnya kita bikin Blink itu akhirnya debut. Wah debut namanya debut atau akhirnya terbentuk lah Blink tahun 2011 itu. 6 bulan setelahnya aku ajak main sinetron kita semua, maksudnya kita berlima diajakin main sinetron sama manajer kita. Terus akhirnya kita main sinetron, udah deh habis itu 6 tahun kemudian main sinetron 6 tahun waktu itu. Mungkin lebih gini, lebih kayak dulu itu kan karena kita berempat dan kita plotnya tuh bareng gitu ya pasti sinetron, maksudnya sama Blink.
Jadi menyocokkan jadwal tuh kadang maksudnya kita juga punya jadwal pribadi kita masing-masing dan nyocokinnya tuh agak susah gitu. Jadi terus plus kita kan sekolah ya, masih sekolah gitu. Jadi kita pasti minta keringanan untuk waktu kita untuk pulangnya jangan terlalu pagi gitu karena besoknya sekolah. Mulai pusing, maksudnya ada beberapa kayak orang schedule-nya pusing ya, kayak ngaturnya ini gimana gitu, kayak harus pulang cepet dan segala macam. Sedangkan kan syuting sinetron setiap hari kan waktu itu juga zaman-zamannya sinetron belum syuting yang sehat banget gitu jamnya. Jadi mereka lumayan kelimpungan mengatur jadwal kita sih dan pasti ada lah ya protes-protes gitu, tapi nggak pernah sampai berantem sih, berantemnya cuma sehari pas gedek-gedekan kalau harus pulang cepet aja, mereka jadi harus ngatur schedule-nya kayak gimana gitu. Mohon maaf sekali pada semuanya ya. Minta maaf banget waktu itu ngerepotin. Cuman ya udah, tapi akhirnya udah nggak ada sih yang kayak sampai gontok-gontokan sama aku gitu, nggak ada. Kalau main film tuh aku awalnya itu waktu itu aku pernah punya film sama Blink dulu judulnya Heartbeat kalau nggak salah. Iya, Heartbeat. Itu tahun 2015. Itu juga dari manajer kita juga yang akhirnya menginisiasi kalau kayaknya seru ya kalau Blink bikin film gitu. Sampai akhirnya main film lagi tuh tahun 2018 atau 19 aku diajakin sama Mbak Mira Lesmana waktu itu. Karena aku juga tahun 2010 sempat main musikal Laskar Pelangi itu sama Mas Riri sama Mbak Mira juga. Terus akhirnya diajakin untuk main filmnya mereka di Miles waktu itu, filmnya judulnya Bebas tahun 2019 kalau udah nonton. Jangan lupa nonton lagi, udah tayang di OTT ya. Promo jadinya. Terus habis itu diajakin main itu tahun 2019 ya. Nggak tahu sih, mungkin karena aku juga udah pernah bekerja sama mereka gitu, terus akhirnya aku diminta untuk main di situ. Senang banget sih akhirnya bisa terlibat di situ karena layar lebar tuh jujur beda banget, maksudnya treatmentnya dengan sinetron ya, karena kan kalau layar lebar tuh persiapannya panjang, readingnya panjang, ada acting classnya juga, ada pembangunan chemistry-nya tuh lama gitu dan seru. Ternyata aku tuh suka banget bekerja di suatu ensemble yang kayak melibatkan banyak banget orang tuh aku suka gitu, karena mungkin emang dari dulu sukanya main operet, main musikal yang kan melibatkan banyak orang ya, jadi pas syuting film tuh aku senang gitu. Dan akhirnya aku jadi bisa menekuni lagi di bidang acting gitu dan bisa serius belajar lagi tentang acting. Jadi mungkin salah satu genre film yang aku pengen explore mungkin thriller kali ya. Karena aku nggak berani horor. Tapi aku tuh suka banget nonton film yang crime, thriller gitu tuh aku suka. Tapi kalau misalnya horor kayak agak punten, kita mundur dulu, aku penakut gitu. Tapi kalau thriller aku kayaknya mau sih, karena kayaknya seru untuk kayak apa ya, film investigasi, menginvestigasi sesuatu tuh aku kayak suka gitu. Menyalurkan kemampuan FBI aku gitu. Bisa. Itu kayak bisa. Aktor Indonesia Kak Reza kali ya. Kenapa? Karena pengen banget terlibat satu produksi sama beliau. Waktu itu udah pernah sebenarnya beliau juga main Bebas di film Bebas itu, tapi plotnya beda gitu. Jadi aku pengennya yang satu plot gitu. Mungkin pengen sih nyobain sama Kak Reza. Dampak di karir aku ya kalau pacaran sama sesama public figure sih pasti ada ya dampaknya. Kalau dulu sih aku merasakan kayak ya gimana ya, maksudnya kan kita sama public figure kan pasti punya tanggung jawab untuk memberitakan banyak hal ke halayak ramai ya gitu. Dan menurut aku jadinya maksudnya mau backstreet gitu kayak itu kayak agak sulit gitu ya kalau misalnya dua-duanya sama-sama public figure. Dan waktu itu memang tidak ada keinginan untuk backstreet juga sih, maksudnya kayak nggak ada keinginan untuk menutupi juga gitu. Tapi jadinya ya udah pasti kalau misalnya pacaran sama public figure juga yang lumayan sulit untuk dijaga ya pasti privacy lah, karena kan semuanya jadi harus dikasih tahu, semuanya harus diberitakan lah ke semuanya gitu. Ya maksudnya nggak apa-apa, itu adalah resiko ya, maksudnya resiko dua-duanya gitu. Cuman kalau ke karir ya paling jadi ada banyak
kegiatan yang harus dilakukan berdua sih, nggak bisa kayak sendiri-sendiri tuh. Pasti dikit-dikit ada yang nanyain, kalau misalnya aku sendirian pasti ada yang kayak, ih kok sendirian gak sama dia, lagi kenapa nih gitu. Pasti kayak ada aja intervensi dari publik gitu, yang lagi-lagi itu juga adalah resiko gitu. Jadi ya paling dampaknya itu doang sih, tapi selebihnya menurut aku waktu itu sih aman-aman aja ya, aman-aman aja. Sekarang yang gak aman jadinya. Sekarang yang gak aman teman-teman ya. Jadi menurut aku jejak digital tuh gak akan hilang ya. Itu yang aku pelajari, jejak digital gak akan hilang. Jadi semuanya tuh pasti akan terungkap lagi ketika orang-orang pengen mengungkap itu. Gak ada salahnya tapi berdampak lah ke aku. Ya kalau hikmah menurut aku ngambilnya nggak bisa dari statusnya sih, status dia sebagai public figure ya. Hikmahnya lebih ke ya karakter dan hubungannya aja waktu itu gitu. Selalu ada yang bisa diambil sih hikmahnya kalau dari situ ya. Ya menurut aku mungkin itu ya, tidak terlalu banyak menunjukkan kemesraan depan publik kayaknya ya, mungkin karena itu itu dia, karena jejak digital tidak bisa hilang itu. Jadi di saat-saat yang sekarang ini yang itu udah berlalu lama banget ya tetap bakal muncul gitu. Kalau bisa dibilang terendah mungkin waktu itu pas aku habis selesai dia berkarir bersama Blink, yang akhirnya ya itu keputusan bersama ya, maksudnya kita semua memang akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan ada di girl band itu lagi. Itu lumayan apa ya, membangun menjadi solois tuh ternyata juga aku baru melek gitu loh, baru tahu. Karena kan selama ini aku dari kecil semuanya diurusin lah, maksudnya semuanya apa ya, jadi kita dipandu lah gitu untuk kayak jalannya tuh dipandu. Nah untuk kayak aku akhirnya bisa memutuskan segalanya sendiri tuh itu juga challenge yang cukup berat gitu. Dan waktu itu aku sempat mengalami kebingungan dan keresahan gitu, kayak gue bisa nggak ya berkarir sendiri, kayak apa ya kira-kira yang harus gue buat, kayak kira-kira gue bisa nggak ya sukses sendiri gitu, nggak pakai embel-embel dari karir aku yang sebelumnya gitu. Dan ternyata sebenarnya bisa aja sih gitu. Tapi waktu itu jujur ada banget keresahan dan kekhawatiran itu gitu, dan itu lumayan menjadi titik terendah sih, karena aku sempat vakum 2 tahun gak nyanyi dari tahun 2017 sampai 2019 gitu. Tapi ya itu dia, itu prosesnya untuk aku menjadi aku yang sekarang sih. Jadi menurutku emang harus dijalanin gitu. Harapannya sih apa ya? Ya yang pasti aku masih banyak belajar, aku masih maksudnya tergolong baru untuk memulai karir aku menjadi penyanyi solo gitu. Jadi harapan aku ya apa ya, segala yang aku harapkan ya terwujud di waktu yang tepat aja sih. Karena menurut aku apapun kejadian yang terjadi di aku tuh pasti akan menjadi pelajaran ke depannya gitu. Jadi ya aku berharap untuk bisa terus melanjutkan karir aku sebagai penyanyi dan ya karirnya bertahan sampai tua lah pasti gitu. Semuanya berawal dari mimpi aku sih. Semua karir aku itu awalnya dari manifestasi aku pas kecil. Menurut aku semuanya itu apa ya, the power of manifestation sih. Karena yang pasti kayak dari aku kecil nyanyi, terus habis itu aku dapat kesempatan buat main operet atau sambil acting dan segala macam, itu bikin aku jadi pengen memotivasi aku untuk bertumbuh lebih besar lagi di bidang ini gitu. Walaupun banyak sebenarnya opportunity yang datang ke aku tuh nggak disangka-sangka sebenarnya, tapi ternyata seiring berjalannya waktu ya ini ternyata mimpi gue dari kecil gitu. Dan apa ya, kayak semuanya berjalan. Maksudnya life is full of surprises menurut aku, kayak selalu aja ada yang baru gitu dan bisa menjadi pembelajaran buat aku sih. Ya kalau dari dulu sih aku mencoba untuk konsisten aja sih, maksudnya untuk mencapai sebuah mimpi gitu.
itu dengan ya kita konsisten melatih diri aja gitu, mempersiapkan diri untuk apapun yang ada gitu, baik itu skill gitu ya, maksudnya mengasah talent gitu dengan persiapan secara mental aja sih. Dan aku ngerasa ya aku harus mempersiapkan mental aku untuk apapun yang aku akan dapat gitu di suatu hari nanti gitu, karena itu semua kan berkesinambungan ya. Kalau misalnya dan semuanya tuh nggak akan berjalan semulus itu gitu, pasti di pertengahan jalan ada aja masalah gitu. Tapi salah satu yang sangat membantu aku adalah dengan punya support system yang baik gitu, karena keluarga aku juga support untungnya, terus teman-teman aku juga support. Jadi rasanya jadi lebih mudah aja gitu untuk menjalani semua ini gitu. Tapi ya itu sih yang aku akhirnya lakukan adalah ya aku usahakan untuk terus belajar, untuk berlatih, selalu membuka diri untuk sesuatu yang baru dan memaintain hubungan aku dengan orang-orang terdekat aku gitu. Ya itu sih karena yang bikin aku konsisten ya motivasi itu selalu ada gitu. Dan aku bisa mengambil kayak motivasi aku tuh dari orang-orang terdekat aku juga. Maksudnya orang-orang terdekat aku yang bekerja sama aku selama ini tuh menjadi salah satu pendorong aku untuk oke, kalau dia bisa masa gue nggak bisa sih gitu. Jadi aku selalu punya itu maksudnya di dalam diri aku. Dan apa ya, itu menurutku jangan dilihat kayak semua hal bisa dijadiin kompetisi, enggak. Itu enggak, sama sekali enggak. Justru menurut aku dengan kita support sesama teman, sesama apa ya, kolega gitu, menurut aku itu adalah salah satu hal yang membantu gitu untuk aku mempunyai motivasi untuk bisa berkembang lebih lagi. Plus ya jangan pernah stop untuk belajar sih, gitu aja. Dan kayak karena aku ngerasa semuanya itu bisa dijadikan pelajaran, jadi aku merasa aku selalu punya room for improvement gitu. Aku bisa improve lagi, aku bisa lebih baik lagi, dan ya jadi jangan takut salah gitu. Menurut aku salah satu kunci adalah jangan takut salah. Jangan takut salah dan jangan berhenti. Maksudnya walaupun lagi tidak ada semangat, atau kan pasti ada hari-hari yang pasti kita merasa lagi down banget gitu. Menurut aku yang penting jalan aja, jangan berhenti. Kalau emang jalannya pelan, ya nggak apa-apa. Emang pada saat itu ya banyak, mungkin itu adalah salah satu waktu yang bisa digunakan untuk belajar, untuk refleksi diri gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak nyoba, kita nggak akan pernah tahu gitu. Jadi nyoba aja, nggak apa-apa, jangan takut salah dari hal-hal kecil aja dulu. Misalnya kalau misalnya kayak sekarang kan aku ngerasa banyak banget platform yang bisa digunakan untuk kita belajar ya, dan untuk kita menyalurkan bakat kita tuh banyak gitu, apalagi sekarang gitu kan. Coba aja manfaatkan dari hal yang paling kecil dan hal yang paling dekat dari kalian gitu, misalnya sosial media, atau misalnya kalian suka nyanyi, bikin konten nyanyi, atau as simple as ya pokoknya manfaatkan waktu sendiri itu untuk kita mengenal diri kita juga, dengan ya menyalurkan bakat kita ke platform yang kita punya gitu. Dan menurut aku jangan pernah takut untuk nanya sama orang, maksudnya nanya sama siapapun gitu. Kalau emang kita lagi kesulitan, tanya aja sama siapapun, pasti ada, maksudnya ada yang kita bisa dapat kok dari orang lain gitu. Jangan malu untuk bertanya, jangan berhenti berjalan, sama ya aku yakin semua orang itu punya timeline-nya masing-masing. Jadi jangan pernah membandingkan karir kita, perjalanan kita, apapun masalah kita sama masalah orang lain, karena itu nggak akan ada habisnya. Jangan pernah mikir kalau oke, dia 25 tahun udah bisa beli rumah, berarti gue juga 25 tahun harus bisa. Itu bagus untuk motivasi, tapi kalau sampai nggak bisa juga itu berarti memang belum saatnya aja gitu. Jadi jangan pernah berpikiran kalau kita nggak bisa gitu, bisa kok.